Kalau kita bicara soal banjir di kota-kota besar Indonesia, rasanya ini udah kayak agenda tahunan ya. Tapi pernah nggak Anda perhatikan? Ada loh beberapa komunitas yang kelihatannya bisa pulih, bisa bangkit lagi, jauh lebih cepat dibanding yang lain. Apa ya rahasianya? Nah, ayo kita bongkar bareng-barang temuannya. Inilah dia pertanyaan utamanya. Bencananya sama, lokasinya mungkin berdekatan, tapi kenapa ya hasilnya bisa beda banget? Ternyata jawabannya itu bukan soal seberapa banyak bantuan yang datang dari luar, tapi justru ada pada sesuatu yang emang udah ada di dalam komunitas itu sendiri. Sesuatu yang kita sebut ketahanan. Oke, mari kita mulai masuk lebih dalam. Kita semua perlu sadar satu hal. Banjir di perkotaan itu udah jadi masalah kita bersama. Ini bukan lagi sekedar berita musiman, tapi sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi jutaan saudara kita di berbagai kota. Betul, apalagi di kota-kota yang pertumbuhannya super pesat ya kan? Banjir itu hampir jadi sebuah keniscayaan. Pembangunan rumah dan manusianya seringkali lebih cepat daripada pembangunan infrastruktur pengendali bencananya. Makanya pertanyaannya sekarang udah geser, bukan lagi bakal banjir atau enggak, tapi lebih ke kali ini seberapa parah ya, dan seberapa cepat kita bisa bangkit lagi. Nah, di tengah tantangan yang nggak mudah ini, para ilmuwan jelas nggak tinggal diam. Mereka ini ibaratnya lagi mencari sebuah resep, sebuah formula ketahanan yang bisa ngejelasin kenapa sih satu komunitas bisa lebih tangguh dari yang lainnya. Dan pencarian ini membawa mereka ke satu lokasi yang sangat pas. Sebelum kita lanjut, yuk kita samakan dulu pemahaman kita. Apa sih sebetulnya ketahanan banjir itu? Gampangnya begini. Ini adalah kemampuan sebuah komunitas untuk bukan cuma sekedar bertahan pas banjir datang, tapi juga untuk pulih dengan cepat, dan yang paling penting, belajar dari pengalaman itu biar jadi lebih kuat ke depannya. Jadi bukan cuma kembali normal, tapi jadi lebih baik. Dan inilah dia laboratorium lapangannya. Para peneliti dari BRIN dan Universitas Indonesia memilih fokus di 3 kelurahan yang emang udah jadi langganan banjir di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Sebuah wilayah yang potretnya sangat mewakili banyak kota berkembang lain di Indonesia. Terus, gimana cara mereka menemukan resep ini? Wah, metodenya cerdas. Pertama, mereka ngobrol langsung, wawancara mendalam sama para tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, biar dapat gambaran utuhnya. Kedua, mereka sebar kuesioner ke ratusan rumah tangga untuk mengumpulkan data angka yang pasti. Nah terakhir, semua data itu diolah pakai statistik canggih untuk mengukur tingkat ketahanan. Dari semua analisis data yang rumit itu, akhirnya muncullah 7 pilar utama, atau kita sebut aja 7 unsur kekuatan yang jadi fondasi ketahanan sebuah komunitas waktu menghadapi banjir. Ketujuh unsur ini cakupannya luas banget loh, mulai dari hal-hal yang kelihatan kayak kondisi ekonomi keluarga atau kondisi fisik rumahnya, sampai hal-hal yang nggak kelihatan. Contohnya, seberapa lancar sih informasi tersebar, seberapa kuat hubungan antar tetangga, bagaimana peran pemerintah setempat, dan yang penting juga, cara masyarakat itu sendiri memandang resiko bencana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari temuan ini. Coba deh Anda perhatikan grafiknya. Lihat, unsur-unsur kayak komunikasi dan informasi, juga modal sosial, skornya ternyata sangat tinggi, jauh di atas unsur ekonomi yang cuma di level cukup tinggi. Ini petunjuk awal yang kuat banget kalau kekuatan hubungan antar manusia itu bisa jadi sama atau bahkan lebih penting dari kekuatan uang pas lagi bencana. Jadi, poin kuncinya adalah ini, di tengah-tengah bencana, kemampuan orang untuk saling terhubung, saling kasih info, dan saling bantu, itu ternyata jadi aset yang paling-paling berharga. Ini bukti nyata kalau kekuatan komunitas itu bukan sekedar konsep, tapi fondasi real dari ketahanan. Tapi, di antara semua temuan hebat itu, ada satu hasil yang benar-benar mengejutkan, yang bisa dibilang menjungkir balikan asumsi kita semua tentang dampak banjir. Logika kita kan biasanya bilang, ya makin tinggi air banjirnya, pasti makin hancur dong ketahanan warganya, iya kan? Ternyata, salah besar. Studi ini menemukan bahwa tinggi rendahnya air banjir itu ternyata nggak punya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketahanan warga. Mau rumahnya kerendam setengah meter atau lebih dari 1 meter, tingkat ketahanannya relatif sama. Luar biasa kan? Tentu saja, ini langsung memunculkan pertanyaan besar. Kalau bukan faktor fisik seperti ketinggian air yang jadi penentu, lantas apa dong resep rahasia yang bikin mereka semua bisa sama-sama kuat? Jawabannya muncul dari obrolan mendalam dengan para ketua RT dan RW. Mereka cerita soal sebuah kekuatan budaya yang luar biasa. Jadi, pas tanda-tanda banjir udah kelihatan, semua persiapan, evakuasi, sampai bagi-bagi bantuan, itu semua dikoordinasikan bareng-bareng di tingkat paling bawah, yaitu di tingkat RT. Dan inilah dia inti dari resep rahasianya.
Gotong royong. Tradisi kerjasama yang udah mendarah daging di budaya kita ini jadi modal sosial yang paling ampuh. Pas bencana datang, sekat-sekat status sosial, ekonomi itu semua kayaknya hilang. Semua jadi satu, saling bantu. Inilah kekuatan kolektif yang ternyata bisa meredam dampak fisik banjir setinggi apapun. Temuan dari Kota Tangerang ini ngasih kita pelajaran yang sangat berharga. Bukan cuma buat daerah yang rawan banjir, tapi buat kita semua dalam menghadapi krisis apapun. Dari ketujuh unsur kekuatan tadi, para peneliti menemukan ada satu yang bobotnya paling berat. Coba perhatikan angka ini baik-baik, 37,57%. Angka sebesar itu adalah bobot dari satu unsur saja, persepsi resiko. Betul sekali. Ternyata, cara sebuah komunitas memandang, memahami, dan mengantisipasi sebuah resiko itu jadi faktor tunggal yang paling dominan dalam menentukan ketahanan mereka. Bahkan lebih dominan dari faktor ekonomi dan kondisi rumah mereka sendiri. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini? Ternyata, membangun ketahanan itu bukan cuma soal bangun tanggul yang tinggi atau pompa air yang canggih. Resep utamanya justru ada di hal-hal yang sifatnya sosial. Memperkuat ikatan antar tetangga, memastikan informasi penting itu ngalir dengan cepat, dan membangun kesadaran bersama soal resiko yang kita hadapi. Dan ini membawa kita ke sebuah perenungan akhir. Studi ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa dalam menghadapi bencana, aset terbesar kita bukanlah apa yang kita punya secara materi, tapi justru siapa yang kita punya di sekitar kita. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Seberapa kenal Anda dengan tetangga sebelah? Seberapa kuat ikatan sosial di lingkungan Anda? Karena bisa jadi, itulah jaring pengaman terpenting yang kita miliki.